susah. Kalau di Indonesia itu kan tantangannya apa kalau perempuan make up gitu aja. Tapi pastikan sebelum make up itu berwudu terlebih dahulu. Ya, sebelum kamu misalkan mau ada kondangan, berwudu terlebih dahulu. Setelah itu di make up sehingga make up-nya itu tambah glowing karena ada cahaya wudunya yang menempel di wajahnya gitu. Masya Allah, baik. Terima kasih Ustadz. Ustadz izin untuk slide pagi ini sudah bisa di-share. Itu ada yang terbalik, habis ini saya buat PDF biar tidak terbalik. Oke, terima kasih Ustadz. Oke, ini pertanyaan berikutnya Ustadz. Izin bertanya Ustadz, saat berwudu untuk membersihkan kedua tangan dengan membasuh atau mengusap kedua tangan Ustadz, membasuh atau mengusap? Tergantung kondisinya ya, kalau airnya banyak ya dibasuh. Kalau minimalis airnya seperti kita berada di Arafah atau berada di Masjidil Haram itu kemudian airnya kurang ya cukup bukan dibasuh, tapi tangan itu sudah kita basahi tapi kita ratakan ini sampai kita pastikan semua tangan kita itu basah. Yang itu kondisional tergantung airnya. Seperti kita di pesawat ya. Itu kalau seperti wudhu di rumah itu dimarahi oleh petugas di pesawat itu. Kita kondisikan ya, itu namanya kondisional. Baik, terima kasih Ustaz. Ustaz, pertanyaan berikutnya ini untuk bersuci. Assalamualaikum Ustaz, bersuci dari sifat-sifat buruk itu repotnya kita nggak sadar Ustaz sifat buruk kita apa. Bagaimana ya Ustaz agar kita sadar itu sifat buruk kita dan segera membersihkan diri dari sifat-sifat buruk yang tidak kita sadari itu Ustaz. Nah, tadi sebut itu dengan tahliyah ya, mensucikan, membersihkan hati dari berbagai sifat tercela menuju sifat yang al-mahmudah. Memang dalam hal ini kita perlu guru ya, dan itu sudah kita bahas pada kitab Al-Hikam. Jadi begini, kita ini sering merasa benar, tapi sesungguhnya itu dalam kesalahan. Contoh, ya, ada satu makalah di kitab Al-Hikam itu bunyinya begini, man asbata li nafsihi mutawaddian fahuwa mutakabbiran haqqan. Fahuwa mutakabbirun haqqan. Barang siapa yang mengatakan dirinya adalah orang yang tawadhu, maka itu sesungguhnya kesombongan yang nyata. Nah, contoh yang sangat sederhana. Misalkan Mas Adit bilang, dapat rezeki banyak, duitnya banyak, terus tiba-tiba ada yang barangnya laku dan sebagainya, terus mengatakan rezeki anak soleh. Nah, rezeki anak soleh itu kemudian dia mengatakan, kita ini nggak soleh-soleh banget. Mungkin kita banyak maksiat dan lain sebagainya. Tapi kita menisbatkan diri kita orang yang soleh itu adalah kesombongan yang nyata. Tapi ini candaan ya. Artinya apa? Artinya kadang kita tidak menyadari bahwa kita itu menyatakan diri sebagai orang soleh, padahal kita tidak soleh beneran. Oleh karena itu pada kalimat yang saya barusan sebutkan, kalau ada orang membenci kita, nyinyir kepada kita, menghina kepada kita, kita harus mengatakan begini pada diri kita. Aku lebih buruk daripada apa yang kau sangkakan kepadaku. Sehingga tidak ada rasa dendam sedikit pun kepada orang yang menghina kita. Kemudian kalau ada orang yang memuji kita, wah Mas Adit ini baik, soleh dan sebagainya, bilang kepada diri kita, kalian itu terkecoh. Aku tidak sebaik yang Anda sangkakan. Anda tidak tahu bagaimana sikap saya kepada pasangan saya. Anda tidak tahu sikap saya kepada anak saya. Anda tidak tahu apa yang saya lakukan terhadap ibu dan bapak saya sehingga akhirnya kita itu melihat sisi positif dalam diri orang lain, dan yang kita lihat pada diri kita ada sisi negatif, sehingga akhirnya melahirkan pikiran yang bersih. Itu namanya membersihkan diri dari kotoran hati. Dan yang ngerti seperti itu kita, guru kita. Makanya pernah saya sampaikan kan ada Yazid Al-Bustami itu punya muridnya itu ahli ibadah pokoknya ibadahnya top
top marka top. Tapi dalam ibadahnya dia itu belum merasakan kelezatan. Ya sama lah orang eh, apa namanya makan apapun kok rasanya nggak enak itu kenapa ya? Makanannya yang nggak enak atau lidahnya yang bermasalah. Orang bisa menikmati nasi goreng, bisa menikmati pecel itu karena sehat kan? Ketika orang tidak sehat itu seenak dan selezat apapun makanannya kan tidak terasa. Akhirnya datanglah ke dokter spesialis, Bu, saya ini makan ini kok terasa nggak enak, diperiksa. Oh ternyata apa namanya lidahnya itu tebel, ada masalah kebas, apa namanya kebas, jadi tidak mati rasa. Baru setelah diobati, oh ini baru terasa enak. Jadi makanan sedikit itu rasanya enak. Nah, yang membuat kebas itu apa? Mati rasa itu. Nah, hati manusia itu juga sama. Sama, kadang kebas mati rasa, padahal ibadah sudah semuanya dilakukan, tapi kok ada rasanya. Nah, akhirnya itu tadi gurunya itu dicek di labnya itu labnya lab Alikam tadi itu. Gurunya bilang begini, ya sudah, tolong kamu bawa tas ini ke pasar. Dia baru mengucap Masya Allah, Subhanallah. Baru gurunya tahu, inilah yang menyebabkan dirimu itu kebas lidahmu, tidak merasakan mati lidah karena apa? Ketika kamu mengucapkan tasbih, sesungguhnya kamu tidak mensucikan Allah, tapi kamu mensucikan dirimu sendiri. Memang kamu mengucapkan tasbih, tapi sejatinya kamu itu sedang bersembunyi di balik tasbihmu dan kamu adalah mensucikan dirimu sendiri. Apa? Merasa tidak pantas, berarti kamu merasa sombong, tidak pantas membawa kresek ke pasar. Nah, yang mengerti seperti itu kan guru kita. Makanya dalam ilmu seperti ini harus ada yang nuntun. Kalau nggak dituntun itu bisa kesasar. Kelihatannya kita ke Jakarta, sampainya ke Papua sana, karena nggak ada itu, nggak tahu petanya. Nah, peta itu ya penting. Yang tahu peta itu adalah guru kita. Itu namanya kan manusia ada tiga, yaitu pertama yaitu awamul muslimin, orang awam, kemudian yang kedua itu as-salikin. Salikin ya seperti kita ini, yang berikutnya adalah al-wasilin. Nah, itu harus ada cara berwudu, waktunya berwudu, bagaimana berwudu itu kan salah satu cara untuk membersihkan hati kita. Gitu Mas Adit. Insya Allah. Baik. Terima kasih Ustadz Azim. Baik, waktu sudah jam 6.53. Baik, Ustadz mungkin 2 pertanyaan lagi ya Ustadz. Ya silakan. Mohon izin Bapak Ibu yang terlewat dibacakan karena keterbatasan waktu yang mohon keredoan hatinya. Insya Allah bisa ditanyakan lagi nanti di pertemuan berikutnya. Ustadz, 2 pertanyaan terakhir. Bagaimana dengan dawam berwudu Ustadz? Dawam wudu Ustadz, apa fadilahnya dan apakah ada dasarnya Ustadz? Apakah ada dasarnya? Nabi sendiri kan tidak pernah gak berwudu. Nah, Nabi itu sepanjang hidupnya itu selalu menjaga wudu. Nah, itu dasarnya. Ya, dasar secara nyata, faktual, Nabi itu selalu menjaga wudu. Itu pertama. Yang kedua, banyaknya hadis tentang wudu menjadi bukti bahwa kita itu dituntut untuk istiqomah dalam berwudu. Tetapi hukumnya itu adalah sunnah. Ya. Sunnah artinya apa? Dilaksanakan dapat pahala, tidak dikerjakan juga tidak apa-apa. Nggak wudu juga nggak apa-apa. Kecuali waktu sholat, mau sholat itu harus wudu karena apa? Menjadi miftahus sholah. Ya. Miftahus sholah. Jadi landasannya apa? Hidup Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah dawuhnya, ya, apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus kalau kita dawam, ya kita menjaga. Fadilahnya itu la tuhso. Tidak mungkin kita bisa mampu menghitung betapa mulianya fadilah kita dawamul wudu. Ini cerita dari guru saya, namanya Ki Abdullah Faqih almarhum. Beliau itu penghafal Quran.
ada suatu saat ada orang yang dawamul wudu, yang mau berangkat kemanapun wudu. Kemudian eh, dua orang, satunya nggak dawamul wudu, bertamu kepada seorang ulama. Loh, ulama ini kan tahu wajah wajah yang glowing karena wudhu, wajah yang gelap karena tidak ada wudhu. Tadi kan saya sampaikan wudhu itu melebur dosa-dosa, otomatis wajahnya itu kelihatan ada cahayanya. Begitu sampai di situ, maka kiai ini mendoakan, ya Allah, mudah-mudahan kalian itu menjadi penghafal Quran, menjadi orang yang baik lah. Ternyata yang mujarab doanya orang yang berwudhu. Ketika amin, aminnya orang berwudhu dengan aminnya orang yang tidak punya wudhu itu beda loh, beda. Nah, itu bisa buat eksperimen ya. Eksperimen artinya coba setiap hari wudhu selama 1 tahun, kemudian kita mau kerja setiap hari wudhu, mau tidur, kemudian 1 tahun nggak pernah wudhu ketika mau kerja, dan itu nanti manfaatnya seperti apa bisa dirasakan. Tapi kalau urusan seperti ini jangan dibuat eksperimen ya. Pokoknya istiqomah. Ya, kalau orang taat kepada Nabi Muhammad itu mikirnya begini, Mas Kadit. Kalau kita berwudu itu ya mau tidur atau mau keluar rumah berwudu, hatinya itu bilang begini, terima kasih ya Allah, kau takdirkan aku bisa mengikuti sunnah Rasulullah. Hatinya senang. Kalau hatinya menolak, ngapain repot-repot wudu? Itu beda, berarti hatinya keras kan. Itu orang yang sudah merasakan itu. Ketika berwudu itu hatinya berkata, hatinya itu senang, bahagia. Dalam hal ini saya bisa mengikuti baginda Rasulullah SAW. Mungkin yang lain tidak bisa, tapi dalam hal ini hatinya itu senang, bahagia. Apa? Hatinya itu kayak terbang, itu merasa nyaman dan bahagia bisa berwudu. Tapi kalau hatinya keras, mungkin ya, memang ada tuntunannya wudu kok setiap saat, oh, beda. Itu namanya nanti sudah masuk pada namanya rasa. Rasa. Seperti sholat misalkan. Orang yang, saya pernah mencontohkan namanya Said Ali Zainal Abidin. Sholat itu 1.000 rakaat. Loh, dia itu tidak niat 1.000. Tidak niat. Sholat selesai 2 rakaat. Hatinya, ya Allah, betapa nikmatnya aku bisa bersujud denganmu. Berdiri lagi, sholat lagi. Setelah salam itu berdiri lagi, nggak terasa karena apa? Dia tidak niat karena apa? Betapa bersyukurnya kepada Allah ditakdirkan bisa sholat. Nah itu sama dengan wudhu. Tapi kalau nanti menggunakan logika, memang ada dalilnya sholat. Oh gitu, akhirnya apa? Bukan rasa lagi, tapi kadang muncul namanya rasa benci. Bukan hanya benci, kadang muncul apa? Justifikasi. Makanya orang itu harus ada ilmunya ya, biar kita itu betul-betul dalam melaksanakan ibadah itu sesuai dengan tuntunannya, tadi landasannya, dan juga sudah masuk pada rasa. Nah itu. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Pertanyaan terakhir Ustaz. Ustaz mau tanya, ini pertanyaan sehari-hari Ustaz. Kalau mau megang Al-Quran, apa harus berwudu Ustaz? Dulu, tapi bukan untuk dibaca Ustaz, mungkin memindahkan saja Ustaz. Tidak harus ya, tidak harus. Sekali lagi tidak harus. Tapi kalau wudhu jauh lebih bagus. Nah gitu aja. Tidak harus. Tapi kalau wudhu itu bagus. Nah, sekedar contoh, Imam Malik rahimahullah. Imam Malik yang terkenal di Madinah itu penulis kitab Muwatta. Penulis kitab Muwatta. Itu kalau mau membaca satu hadis misalkan, itu bersuci, kemudian setelah bersuci dengan lengkap sempurna, pakai baju yang paling bagus, kemudian pakai imamah, kemudian pakai wangian, kalau bahasa kita itu parfumnya yang paling bagus, bajunya yang paling bagus, kemudian duduk di bawah karena dia mengatakan seolah-olah saya sedang berbincang dengan baginda Rasulullah SAW. Hanya satu hadis. Nah, kalau hadis saja begitu, apalagi Al-Quran. Ya. Tapi sekali lagi itu tidak wajib. Ya, tidak wajib. Pindah saja Al-Quran dari tempat yang tidak layak menjadi tempat yang layak. Biasa Al-Quran itu nggak boleh kan ditaruh di bawah, di atas. Boleh.
Tapi kalau ingin seperti Imam Malik ya itu tadi, kalau membaca satu hadis saja itu berwudu suci, apalagi membaca Al-Quran. Makanya orang yang hatinya bersih itu gampang menerima ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya bersih, pikirannya bersih, anggota tubuhnya bersih, itu sangat gampang dan mudah mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi kalau hatinya kotor, fisiknya kotor, itu ilmu itu nggak mau masuk dalam hati manusia. Selalu kembali, ya, menolak. Kan? Ya, mudah-mudahan kita semua dengan pelajaran tentang toharoh, ya, rahasia toharah, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, Allah bersihkan hati kita dari berbagai kotoran batin, Allah bersihkan anggota tubuh kita itu dari berbagai dosa dan noda, barokah dari wudhu. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Azim. Masya Allah. Banyak tambahan ilmu yang baru. Ya, yang baru buat saya maksudnya Bapak Ibu. Alhamdulillah dari semangat kita untuk beribadah ya. Mudah-mudahan menambah kecintaan kita kepada Allah, menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Terima kasih sekali lagi Ustaz Azim atas ilmunya, Masya Allah. Barokah ilmu pada pagi hari. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sudah masuk di sesi yang akhir ya. Kita akan akhiri dengan ditutup doa. Kita sempurnakan aktivitas kita, kegiatan kita, kajian kita pagi hari ini dengan ditutup doa. Tapi mohon izin Bapak Ibu, ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan terlebih dahulu. Oke, informasi pertama, nah ini adalah jadwal yang kami selenggarakan setiap harinya Bapak Ibu. Dari Ahad pagi sampai Senin pagi. Ini silahkan dicatat jadwalnya atau boleh difoto. Saya rasa Bapak Ibu sudah hafal semuanya ini Bapak Ibu. Jadi tinggal mengajak yang lainnya untuk bergabung di kajian-kajian untuk mendapat keberkahan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah besok kita jumpa dengan kajian tafsir Asmaul Husna bersama Ustadz Muhammad Afif insya Allah. Kemudian informasi berikutnya yang kami informasikan bagi Bapak Ibu yang sudah berniat untuk mendaftar haji, mendaftar umroh, ya mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Insya Allah kami tunggu untuk daftar hajinya atau daftar umrohnya bersama ISG Tours and Travel. Bagaimana cara daftarnya, apa saja persyaratannya, berapa harganya, silakan Bapak Ibu menghubungi tim ISG Tours and Travel. Insya Allah tanggal 18 September ini Umroh Akbar, Mazing Umroh bersama Dr. Ari Ginanjar Agustian. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa umroh bareng bersama Pak Ari nanti tanggal 18 September. Kemudian informasi berikutnya, Bapak Ibu untuk apabila ada kerabatnya, anaknya, saudaranya yang sedang mencari kampus atau untuk informasi kuliah, ya kami rekomendasikan untuk mendaftar di ISQ Business School Bapak Ibu. Ini program studinya ada manajemen bisnis, sistem informasi dan ilmu komputer. Silakan Bapak Ibu menghubungi tim ISQ Tours apabila ada yang ingin mengetahui lebih lanjut untuk ISQ Business School. Informasi terakhir Bapak Ibu, setelah ditutup doa, kita akan ada open table sharing session seputar haji dan umroh. Nah ini seperti biasa bersama Bapak Muhammad Solihin. Pagi ini temanya agar tak tersesat di tanah suci saat berhaji. Nah ini apa nih yang akan dikupas nanti? Nah nanti akan disampaikan Pak Solihin. Pak Solihin mungkin bisa diceritakan sedikit nih tentang tema kita pagi hari ini. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saat ini kan di Masjidil Haram itu banyak bangunan baru. Ya. Banyak bangunan baru, masjidnya juga katakanlah baru, karena bangunan yang extend itu expanding itu ditambah. Kemudian juga tempat aliran lalu lintas manusia atau jamaah itu masuk masjid itu kan dirubah juga. Nah, ini mengakibatkan banyak yang tersesat. Ya, tidak hanya nanti di Masjidil Haram, di Nabawi pun demikian. Ya, kemudian nanti belum lagi kita ngomong di Mina. Nah, untuk mengantisipasi seperti kejadian jangan sampai tersesat, ya, ini ada tipsnya, ya, agar tak tersesat di tanah suci saat berhaji. Nanti jika ada Bapak Ibu ada waktu, silakan nanti join. Terima kasih. Oke, terima kasih Om Sol. Ini menjadi
ilmu tambahan juga nih Bapak Ibu nanti agar tak tersesat di tanah suci saat berhaji. Jadi bekal nanti ketika Bapak Ibu insya Allah berhaji. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, setelahnya kita akan saksikan setelah ditutup doa ya Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu bisa join melalui streaming YouTube ISQ Haji. Oke, sebelumnya Ustadz Azim, mohon kita ambil keberkahan dengan ditutup doa. Ustadz, pada Ustadz, Afadal Ustadz. Terima kasih. Nah, kita tutup dengan doa, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan pada diri kita, keluarga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Inna Allah wa malaikatahu salluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم ودافع البلاء والوباء والمرض والعلم جسمه الطاهر المطهر المعظم المنور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على الله والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور مصباح الظلم سيد القوانين والشيخ عبد القاسم سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم سيد العرب والعجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين فيا أيها المستقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد عبد ورسول الله وسنة أنت يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج عنا بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة من ذرية ربنا تقبل دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا تقينا إماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih semuanya. Om Sol, sehat semuanya. Mas Adit, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Saya izin terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekali lagi Ustadz Azim, terima kasih ya. Kita doakan Ustadz Azim sehat terus Bapak Ibu, sehingga bisa membimbing kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat, jadi amal jariah, jadi pahala yang terus mengalir untuk Ustadz Azim. Amin ya rabbal alamin. Bismillah Bapak Ibu, kita masuk ke sesi berikutnya. Open table sharing session seputar haji dan umroh bersama Bapak Muhammad Solihin. Tema pagi hari ini, oke sebentar, Om Sol, hang ya, freeze ya Om Sol. Om Sol, Assalamualaikum Om Sol. Ngelek ya Andit. Oke, sebentar ya Bapak Ibu. Oke. Ditampilin temanya aja dulu. Tema pagi hari ini Bapak Ibu tadi ya, agar tak tersesat di tanah suci saat berhaji dan berumroh. Ini langsung nih, kalau sudah haji, umroh juga. Insya Allah pagi ini akan dikupas tuntas bersama Bapak Muhammad Solihin. Ya, saya cek kembali apakah beliau sudah oke. Wait. Tes Om Sol sudah cek suara Om Sol? Cek. Oke, alhamdulillah. Baik, segera kita bergabung untuk open table kita pagi hari ini kepada Om Sol Bapak Muhammad Solihin. Dengan segala hormat Om Sol kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya yang di Zoom maupun yang di YouTube ya. Beberapa saat ke depan kita akan mulai ya live di YouTube maupun di Zoom ya terkait dengan haji ya, persiapan haji maupun umroh agar tak tersesat di tanah suci saat berhaji. Jadi silakan untuk sobat Executor yang di YouTube silakan bergabung. Ya, untuk Bapak Ibu yang baru bergabung di Zoom, kami ucapkan selamat datang. Insyaallah
kurang lebih 30 menit ke depan kita akan bahas terkait dengan agar tidak tersesat di tanah suci saat berhaji dan berumrah. Bismillah, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, semangat haji. Jumpa lagi dengan saya Solihin di Ulas Berita seputar haji dan umroh, dan hari ini bertepatan dengan 102 hari menuju wukuf di Padang Arafah. Bapak Ibu Sobat Eksekutor yang Allah rahmati, puncak kepadatan di tanah suci baik di Mekah, Madinah itu adalah nanti di bulan Zulhijjah, ya, Zulqa'dah, Zulhijjah. Saat itu nanti insya Allah 2,5 juta sampai 3 juta jamaah haji dari seluruh dunia akan berkumpul di satu titik. Mereka akan melaksanakan kegiatan yang sama pada waktu yang sama, ya, pada tempat yang sama. 2,5 juta sampai 3 juta manusia. Dan akibat kerumunan yang sangat besar ini tentu saja mengakibatkan kepadatan, mengakibatkan banyak di antara jemaah-jemaah umroh maupun haji nanti ini akan tersesat. Terutama Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah haji tahun ini ya, 2023 atau 1444 Hijriah. Nanti banyak sekali case-case, kasus-kasus Bapak Ibu yang kesasar. Tidak hanya haji, sebenarnya umroh pun demikian saat ini. Ya kan, berita-berita kan banyak, ada yang kesasar ditemukan. Ya. Kemudian Bapak Ibu semuanya yang Allah rahmati, banyaknya bangunan-bangunan baru berupa hotel-hotel atau kantor-kantor yang sifatnya untuk kepentingan publik itu kan bermunculan, baik di Madinah, di Mekah, di Arafah nanti akan ada, di Mina pun akan ada. Belum lagi ditambah dengan perluasan masjid itu sendiri, Masjidil Haram terutama. Masjidil Haram sendiri itu kan sekarang sudah luasnya dibandingkan dengan tahun 2019 itu sudah 3 kali lipat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini 2023. Ini tentu saja juga membuat kebingungan. Ditambah lagi juga di sekitarnya, sekelilingnya itu Masjidil Haram banyak bangunan-bangunan baru. Ya. Kemudian juga Bapak Ibu, perubahan flow arus pada saat datang ke masjid, pada saat pulang ke masjid, ini kan sangat mudah untuk dikendalikan, sangat mudah untuk dirubah oleh petugas. Dan ini memunculkan efek yang negatif, yaitu bisa jadi masuknya dari pintu 1, keluarnya dari pintu 10. Ini juga akan mengakibatkan kesasar. Ya, hal-hal sederhana ini kalau kita tidak cermat mengantisipasi, maka berakibat juga fatal, yaitu kesasar. Nah, bagaimana caranya agar tidak tersesat di tanah suci saat berhaji, saat berumroh? Ya, sebelum nanti kita bahas, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu Sobat ISQ yang telah mendukung kanal ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Itu pun sudah cukup Bapak Ibu semuanya menjadi penyuruh-penyuruh haji. Wa adzinni finnasi bila haji atuka rijala wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajin amin. Dan seluruh manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap onta yang kurus, mereka akan datang dari tempat yang jauh. Dan seperti biasa Bapak Ibu semuanya, saya selalu mengetengahkan analisa terkait dengan peraturan-peraturan haji di Indonesia maupun di Saudi Arabia secara transparan. Tujuannya hanya menambah keyakinan. Kami hanya ingin Bapak Ibu tidak ragu lagi mendaftar haji. Bapak Ibu tidak ragu lagi untuk menunggu berangkat haji berupa persiapan. Itu tujuan kita. Dan kami ISQ Tour adalah penyelenggara umroh dan haji khusus yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menerima pendaftaran haji khusus, mujamalah, kemudian memberangkatkan, melayani Bapak Ibu selama di Mekah Madinah sampai memulangkannya Bapak Ibu. Ini adalah ruang lingkup kegiatan kami, kegiatan usaha kami. Namun manakala Bapak Ibu ada yang ingin didiskusikan terkait apa saja yang berhubungan dengan umroh, berhubungan dengan haji, berhubungan dengan perjalanan spiritual, silahkan. Boleh Bapak Ibu WA kita di 08114 10 10 165, itu adalah 24 jam. Dan untuk Bapak Ibu jamaah haji tunggu ISQ, kami ucapkan terima kasih atas amanah yang telah diberikan kepada Bapak Ibu semuanya untuk mendaftarkan haji Bapak Ibu.
mengumrohkan Bapak Ibu sampai insya Allah nanti sampai memberangkatkan dan memulangkannya. Kami mengucapkan terima kasih atas amanah yang begitu besar, begitu suci ini untuk Bapak Ibu semuanya. Semahal apapun biaya yang harus dikeluarkan, sejauh apapun jarak yang harus ditempuh, seberat apapun beban dan kesulitan yang harus dijalani, selama apapun berpisah dengan keluarga, semangat berhaji senantiasa membara dalam setiap benak setiap muslim. Bapak Ibu Sobat Executor yang Allah rahmati, ya, selalu ada saja kejadian jamaah yang tersesat di tanah suci, baik di Mekah, di Madinah, ya, atau nanti di Mina, nanti juga di Arafah pada saat berhaji. Maklum saja, sebagian besar jamaah adalah pendatang baru di tanah suci, dan mereka tidak mengenal betul posisi pondokan dan arah menuju ke Masjidil Haram, ya, maupun ke Masjid Nabawi. Ya. Ditambah lagi nanti masalah tenda, ya, tidak mengetahui arahnya, kemudian menuju ke tempat yang akan kita tuju, ya. Kalau di Mina kan kita harus ke Jamarot. Ya. Kemudian pulangnya juga kita tidak mengenali. Sama dari pemondokan, dari hotel tempat kita menginap menuju ke Masjidil Haram, menuju ke Masjid Nabawi. Itu juga menjadikan problem baru untuk kita cermati agar Bapak Ibu semuanya dalam menjalani proses haji nanti, khususnya di tahun 2023 ini menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan berupa tersesat. Masalah lainnya yang membuat para jamaah tersesat adalah luasnya kedua masjid tersebut dengan banyaknya pintu masuk yang mirip bentuknya. Antara pintu satu dan pintu yang lain itu mirip-mirip bentuknya. Ya. Belum lagi ada aturan-aturan juga yang membuat Bapak Ibu katakanlah kecelek. Gitu. Bapak Ibu katakanlah 2 tahun 3 tahun lalu sudah ke tanah suci untuk berumrah. Kemudian tahun ini dijadwalkan berangkat haji. Namun pintunya dirubah. Nomornya dirubah. Seperti kan di Madinah, ya. Sekarang itu nomor pintu masuk ke gate itu kan 3 digit. Sebelumnya kan hanya 1 digit atau 2 digit. Sekarang 3 digit. Saking tambah luasnya Masjid Nabawi. Pun sama Masjidil Haram di Mekah. Ya. Untuk melaksanakan sholat 5 waktu, sekarang kan diarahkan ke lantai 2. Ke lantai 1, ya. Ada ground floor, ada lantai 1, lantai 2, lantai 3. Diarahkan ke sana. Tentu saja ini juga menimbulkan hal yang baru. Ya. Tidak saja Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali datang ke Tanah Suci, datang ke Mekah, datang ke Madinah, namun para petugas pun kadang-kadang itu juga sering kecelek, ya, kesasar. Masuk dari pintu 1, katakan demikian, keluar dari pintu 100, bisa terjadi. Kenapa? Karena pembatasan-pembatasan. Nah, kalau kita tidak cermat, memahami ini semuanya, memberikan patokan-patokan, maka akibatnya kesasar. Nah, nanti Bapak Ibu semuanya akan kami bagi 2 part. Ya, part diskusi kita pagi hari ini, ya, part pertama adalah preventif, pencegahan. Bagaimana pencegahan supaya tidak terjadi tersesat. Nah, kalau tersesat bagaimana? Ini juga akan part kedua yang harus Bapak Ibu lakukan. Ya, bagaimana supaya kalau tersesat, bagaimana caranya mengantisipasi ini semuanya. Nah, kita mulai di part pertama, Bapak Ibu semuanya, preventif, ya. Apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya agar tidak tersesat, menghindari tersesat di Masjid Nabawi, kemudian di Masjidil Haram, ya, di Mekah. Ya, tentu saja yang pertama yang harus Bapak Ibu lakukan, yang pertama datang lebih awal, itu sudah paling bagus. Bapak Ibu datang lebih awal, jangan nanti ke masjid misalkan sholat duhur, ya. Sholat duhur kan mulai jam 12 siang. Bapak Ibu datang ke masjid itu jam setengah 12 atau jam 12 kurang seperempat atau pada saat azan barangkali. Nah, tentu saja pada saat Bapak Ibu 15 menit sebelum azan berkumandang, itu pengalihan arus dari dan menuju ke masjid itu akan banyak buka tutup. Ya. Jadi ini yang sering terjadi di Masjidil Haram terutama. Ya, jadi saya gambarkan ilustrasi seperti ini. Jadi datanglah lebih awal untuk menghindari tersesat di jalan di seputar Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Jamaah sebaiknya datang lebih awal ketika waktu sholat tiba. Disarankan jamaah
pergi rombongan dan menghindari bepergian sendiri, terutama bagi jamaah yang berusia lanjut. Tadi datanglah berombongan. Kemudian datang lebih awal. Lebih awal idealnya berapa lama? 1 jam sebelumnya. Bahkan kalau sholat Jumat tuh paling nggak 2 jam atau 3 jam sebelumnya kalau sholat Jumat. Dengan datang lebih awal, maksud kami adalah Bapak Ibu akan mendapatkan posisi yang ideal. Ideal itu seperti apa? Misalkan pemondokan Bapak Ibu di daerah Ajiat, di Jalan Ajiat. Bapak Ibu akan masuknya itu di pintu 1. Ideal itu Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu kalau terlambat, pintu 1 tutup, Bapak Ibu akan dialihkan tuh ke pintu-pintu samping kanan kirinya. Bisa jadi diarahkan ke arah pintu 79. Ini contohnya ya, diarahkan. Jadi sehingga Bapak Ibu jalan muter arah Masjidil Haram. Itu bisa saja terjadi dan sering terjadi seperti itu. Bapak Ibu maksudnya dari arah Jabal Umar. Bapak Ibu akan diarahkan ke pintu 79. Kalau datang lebih awal masih. Pak, ini kasihin guru-guru ya.